30 September 1965, Letko untuk memimpin gerakan yang mengguncang Indonesia. Tapi tahukah Anda, jauh sebelum G30S, Untung dan Soeharto ternyata punya hubungan rahasia yang rumit. Dan ini adalah kisah yang sengaja dibungkam selama puluhan tahun. Letko Untung memulai karir militernya. Ia bergabung dengan Batalion Sudigdo, kesatuan yang bermarkas di Wonogiri dan memiliki pengaruh kuat di wilayah Boyolali. Batalion Sudigdo dikenal sebagai satu-satunya batalion yang secara terbuka berafiliasi dengan PKI di Jawa Tengah saat itu. Ketika meletus peristiwa Madiun tahun 1948, di mana PKI dituduh melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik, Batalion Sudigdo menjadi salah satu target operasi militer Gatot Subroto, seorang perwira anti-komunis yang keras. Namun, agresi militer Belanda kedua terjadi pada Desember 1948. Pemerintah Indonesia terdesak, dan operasi penumpasan terhadap kelompok kiri terpaksa dihentikan sementara untuk fokus melawan Belanda. Banyak anggota Batalion Sudigdo, termasuk Untung, menyebar dan ada yang bergabung kembali ke kesatuan resmi TNI setelah situasi mereda. Untung kembali ke Solo dan bergabung dengan Korem Surakarta. Yang menarik, pada masa itu, Komandan Korem Surakarta adalah Letko Soeharto. Ini mungkin menjadi titik awal pertemuan antara Untung dan Soeharto. Pertanyaan besarnya, apakah Soeharto tahu latar belakang Untung yang pernah terlibat dalam Batalion Sudigdo yang pro-PKI? Beberapa analis berpendapat bahwa Soeharto pasti mengetahui. Fakta bahwa Soeharto dan Untung pernah satu komando di Korem Surakarta menjadi penting untuk memahami hubungan mereka di kemudian hari. Soeharto dikenal sebagai perwira yang sangat cermat dalam memilih anak buah. Jika benar Soeharto mengetahui latar belakang Untung, maka pengangkatannya ke posisi-posisi strategis di kemudian hari, seperti di divisi Diponegoro dan Cakrabirawa, bisa dibaca sebagai bagian dari strategi Soeharto untuk mengendalikan mantan anggota kiri dengan membawa mereka ke dalam sistem. Ketika Mayor Soeharto dipromosikan menjadi Panglima Divisi Diponegoro pada tahun 1956, menggantikan Gatot Subroto, Letnan 1 Untung kemudian dipindahkan ke Divisi Diponegoro di Semarang. Banyak sejarawan militer meyakini bahwa inilah fase kritis di mana hubungan Soeharto-Untung mulai berkembang, dari sekadar hubungan komando menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Divisi Diponegoro pada masa itu bukan sekadar kesatuan militer biasa. Ia menjadi arena pertarungan ideologi antara kelompok nasionalis, Islam, dan mantan anggota kiri yang telah direhabilitasi. Dalam lingkungan seperti ini, Soeharto membangun jaringan perwiranya dengan cermat. Ketika Untung masuk Divisi Diponegoro, tidak hanya sebagai anak buah, tetapi mungkin juga sebagai bagian dari lingkaran dalam. Ada beberapa indikasi bahwa hubungan mereka melampaui sekadar profesional. 1. Soeharto dikenal selektif dalam mempromosikan perwira. Fakta bahwa Untung, dengan latar belakang Batalion Sudigdo yang kontroversial, bisa masuk Divisi Diponegoro menunjukkan bahwa ia mendapat kepercayaan khusus. 2. Kesamaan pengalaman operasi. Keduanya pernah terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan, termasuk PRRI Permesta. Soeharto mungkin melihat Untung sebagai perwira lapangan yang kompeten, terlepas dari masa lalunya. 3. Pola rekrutmen Cakrabirawa Kelak. Ketika Soeharto merekomendasikan untuk masuk pasukan pengawal presiden, ini menunjukkan kesinambungan kepercayaan yang sudah dibangun sejak era Diponegoro. Narasi ini meninggalkan beberapa teka-teki. Apakah Soeharto sengaja membina Untung sebagai bagian dari strategi, ataukah Untung sendiri yang pandai membangun hubungan dengan atasan untuk melindungi masa lalunya? Dinamika hubungan ini akhirnya bermuara pada dua peristiwa kunci. 1. Operasi Mandala, tahun 1962, di mana Soeharto sebagai Pangkostrat memilih Untung untuk misi rahasia di Irian Barat. 2. Rekrutmen Untung ke Cakrabirawa, tahun 1964, yang membawanya ke pusat kekuasaan, dan akhirnya ke peristiwa G30S. Jika hubungan mereka di Diponegoro murni profesional, mengapa Soeharto terus mempromosikan Untung ke posisi-posisi sensitif? Pertanyaan ini tetap menjadi bahan perdebatan para sejarawan. Jejak hubungan Soeharto-Untung dari Solo hingga Divisi Diponegoro menunjukkan pola yang sulit disebut sebagai kebetulan. Ada kemungkinan Soeharto melihat Untung sebagai aset militer yang bisa dikendalikan. Prestasi untuk mencapai puncaknya saat Operasi Mandala 1962, kampanye militer untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda. Di bawah komando Maijen Soeharto sebagai Panglima Mandala, Untung dikirim ke medan paling berbahaya, hutan belantara Kaimana. Hasilnya luar biasa. Presiden Soekarno sendiri menganugerahi Untung Bintang Sakti, penghargaan militer tertinggi saat itu, bersama Beni Murdani. Ironisnya, Soeharto sebagai Panglima Operasi hanya mendapat Bintang Dharma, yang levelnya lebih rendah. Penganugerahan Bintang Sakti kepada Untung mengandung dimensi politik yang dalam. 1. Soekarno sengaja memberi sinyal bahwa ia lebih menghargai prestasi lapangan yang diwakili Untung Murdani daripada perencana strategis Soeharto. 2. Ini adalah tamparan halus untuk Soeharto, menunjukkan bahwa di mata Presiden, prestasi operasional lebih bernilai daripada posisi komando. 3.
Untung menjadi bintang baru yang bisa diandalkan oleh kedua kubu, baik Soekarno maupun markas besar Angkatan Darat. Tapi penghargaan bintang sakti dari Bung Karno justru membuat posisinya semakin unik, disukai atasan, tapi juga dicurigai. Prestasi gemilang Untung justru menempatkannya dalam paradoks berbahaya. Di sisi AD, ia dianggap terlalu dekat dengan istana. Di sisi istana, ia tetap dicurigai karena latar belakang militernya yang ortodoks. Soeharto, yang pernah menjadi atasannya, mungkin melihat Untung sebagai aset sekaligus ancaman. Puncak dari semua ini adalah pengangkatan Untung ke Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden, tahun 1964. Keputusan ini bisa dibaca sebagai hadiah atas prestasinya, atau strategi untuk mengisolasi Untung dari pasukan reguler dan memantau gerak-geriknya. Fakta bahwa Soeharto lah yang merekomendasikan Untung masuk Cakrabirawa semakin memperkuat teori bahwa ini adalah langkah politik yang disengaja. Kini, sejarah mencatat Untung dalam narasi yang terbelah. Versi rezim Orde Baru, dia adalah pengkhianat G30S yang harus dihukum. Catatan sejarawan kritis, dia mungkin hanya korban permainan politik yang jauh lebih besar. Prestasi militernya yang gemilang ternyata tidak cukup untuk menyelamatkannya ketika gelombang politik berbalik arah. Untung dieksekusi sebagai pengkhianat, tapi benarkah ia aktor utama, atau hanya pion dalam permainan besar Soeharto dan kekuatan lain?